Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa haruma tafriqun baina amatin wa in radiyat aw kanat kafiratan wa far'in lam yumayyiz walau min zina. Wa qala, dikatakan haram memisahkan antara budak yang dikatakan amah sekalipun ia rela atau ia orang kafir dengan anak-anaknya sebelum mumayyiz, sekalipun yang lahir dari perzinahan. Al-mamlukaini liwahidin binaybain kahibatin wa qismatin li ghairi man yu'taqu alaihi. Selagi budak-budak itu ibu dan anak milik satu orang dengan semacam menjualnya atau menghibahkan atau kena pembagian harta kepada orang yang budak itu tidak kemudian dimerdekakan atas nama orang itu. Nah, ini kita boleh katakan tidak ada lah ya. Tapi masa-masa dulu itu terjadi hal-hal tersebut. Ini mungkin nanti juga akan terjadi, akan datang. Li khabarin man farqa bain walidati wa waladiha farraqallahu bain wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Karena berdasar hadis, barang siapa memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkan orang itu dengan para kekasihnya kelak di hari kiamat. Itu hamba itu, apalagi orang yang merdeka macam keluarga kita dipisahkan, ini balak besar tersebut itu ya. Makanya ada mungkin diistilahkan kalau terjadi perpisahan antara perceraian laki istri itu, anak itu lebih dikuatkan kepada ibunya, sebelum menjelang balik anak tersebut, atau sekurang-kurang usia 10 tahun, supaya anak itu bisa memisahkan, dia bisa memilih antara ke ibunya atau ke ayahnya ya. Wa qala wa batala al-aqdu fihi ma ayr riba wa tafriqi bainal amati wal waladi. Wa qala, akad yang berkaitan dengan riba dan tafriq, memisahkan amah dengan anaknya adalah batal. Jadi kalau riba tidak ada akad sebetulnya. Ya riba, pinjam uang rentenir kepada rentenir, pakaian dengan rentenir, ya mungkin buah-buahan dengan rentenir, ya alat-alat rumah dengan rentenir. Artinya riba tersebut itu apabila lebih dibeli tersebut itu dengan harga lebih, ya itu tidak bisa dikatakan akad, karena perbuatan pertama itu haram. Ya, jadi setiap yang haram tidak bisa diakadkan. Ya, engkau beli bir ke pasar, bilang beli ya, tidak bisa bilang dijual. Ya, engkau bilang najis juga tidak bisa bilang dijual atau dibeli. Nah, itu tentang, apalagi tentang riba tersebut itu ada akad. Nah, kita perjanjian itu akad namanya. Ya, utang dengan begini-begini, nanti kalau lebih, kalau jatuh tempo maka ribanya begini, bunganya begini, itu tidak ada akad. Karena agama mengharamkan tentang permasalahan riba itu sendiri. Allah berkata, ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Ini muamalah kita setiap hari sangat diperhatikan tentang masalah tersebut itu.
Wa al-haqal Ghazali fi fatawi wa aqarrahu ghairu at-tafriqa bis-safari bit-tafriqi bin nahwil bai'i wa farradahu bit-tafriqi baina zawjati wa waladiha wa in kanat hurratan bi khilafil mutallaqati. Imam Al-Ghazali dalam fatwa-fatwanya yang diakui oleh ulama-ulama lain menyamakan tafriq, yaitu memisahkan. Tafriq itu antara hamba perempuan dengan anak-anaknya, ya. Dengan disuruh pergi terhadap tafriq dengan dijual belikan, dan beliau memperlakukan keharaman pada tafriq antara istri dengan anaknya sekalipun bukan amah, artinya orang merdeka. Nah, lain halnya jika lantaran istri itu ditalak. Sekarang kan orang kita selebriti itu, padahal laki yang sibuk untuk menahankan anak itu, padahal hak anak itu kan ibu semua dulu, apalagi dalam keadaan menyusui. Jadi sebelum tamyiz, usia 7 tahun, usia sekolah SD itu, ya, itu masih sang ibu itu yang lebih kuat tentang itu. Nah, tapi kalau sudah lebih daripada itu, nanti anak itu suruh memilih kemanakah, ke ayahnya kah, ke ibunya kah. Karena Rasulullah SAW pernah satu ketika seseorang itu ternyata, ya, ayahnya itu kafir, emaknya itu muslimah. Ternyata anak itu dibiarkan dia memilih. Sebelum memilih si ayah itu, Nabi doakan. Ya, Nabi pertama anak itu menilai sang ayah, didoakan Nabi berpindah anak itu memilih sang ibu. Nah, itu ada di hadis. Itu kenapa? Takut kalau anak itu terganggu nanti akidahnya. Nah, kita masalah penting diperhatikan tentang masalah tersebut itu, ya. Ini yang dikhawatirkan kawin lain agama ini, ya, nanti anak itu kemana perginya, bingung tersebut itu ada. Nanti hari Minggu dia ke gereja, hari Jumat dia ke masjid. Nah, hari Sabtu dia rame-rame, malam Senin kenduri pula, ya tak? Ini payah nih anak-anak begitu, ya. Nah, makanya seagama saja yang kita dalam Islam tersebut itu supaya perhatikan tentang hal-hal, supaya jangan kejadian hal yang tidak diingin tentunya dalam agama. Wal abu wa in ala wal jaddatu wa in alat walau minal abi kal ummi idza adimat. Ayah ke atas dan nenek ke atas walaupun dari jalur ayah adalah sama halnya ibu dalam hal haram ditafriq jika ibu tidak ada. Sama. Tuh. Kalau kita sekarang orang tak peduli, ya, anak cuma tahu buat saja dilepas sudah. Dilepas. Nah, itu padahal itu tidak akan selesai itu sampai yaumul qiyamah. Imma surga neraka kita tersebut itu tetap berlanjut tentang hal-hal itu, ya. Amma ba'da tamyizi fala yahrumu listighna'il mumayyiz 'anil hadanati kat tafriqi li wasiyatin wa idqin wa rahnin. Adapun bila anak itu telah mumayyiz, arti bisa membedakan, ya, bisa cebok sendiri, ya, mandi sendiri. Nah, itu maka tidak haram mentafrid karena si mumayyiz itu sudah tidak perlu lagi hadanah. Ya, hadanah itu asuhan, jadi asuh. Sebagaimana diperbolehkan tidak haram tafriq memisahkan sebab melaksanakan wasiat, memerdekakan atau menggadaikan. Wa qala yajuzu tafriqu li waladil bahimati in istaghna an ummihi bila banin aw ghairihi. Jaiz, harus mentafriq memisahkan anak binatang jika telah mampu tanpa memerlukan induknya dengan adanya air susu atau lainnya, tapi mentafriqkan masih menyusu hukumnya makruh, itu dibenci. Nah, karena binatang tak perlu lama, dia bukan macam manusia, ya, itu 2 tahun sebelum itu masih menyusu anak itu dengan sang ibu, ya. Beda kalau kambing biri-biri 6 bulan saja sudah bisa dipotong, ya, dikorbankan
kambing kacang 1 tahun penuh, kambing badut 2 tahun penuh, itu sudah. Tapi manusia dah 2 tahun dia masih menyusu menetek sang ibu itu haulaini kamilaini 2 tahun penuh. Itu tentang masalahnya ya. Lakin yukrahu fir radhi' katafriqil adami al-mumayyiz qabla al-bulugh min 'anil ummi. Maka sebagaimana hukumnya mentafriq anak yang telah mumayyiz belum baligh daripada ibunya. Nah, itu masalah makruh, beda yang diharamkan tadi ya. Wa qala fa illam yastaghni 'anil laban haruma wa batala illa in kana li gharadid dhabhi lakin bahatha subki hurmata dhabhi ummihi ma'a baqaihi. Bila anak binatang itu tidak telah cukup dengan diminumi air susu dari binatang yang lain ya, maka haram mentafriknya, dan akad yang berkaitan dengan mentafrikkan, memisahkan ini pun batal. Tapi menyusukan binatang itu dengan binatang yang halal juga. Jangan nanti anak kambing nyusu dengan maknya anjing, tidak boleh, karena sedangkan dia kadang-kadang kan, nah itu ya, anak kucing sama anjing biarlah dia ya, anak babi sama anjing biarlah dia, tapi anak kambing jangan dengan harimau ya. Nah, itu kan masalah sangat besar nih kalau dengan anjing tersebut itu. Kenapa? Kalau ya dikatakan menyusu dengan anjing atau babi dengan kambing, itu masalah hukumnya babi anjing juga. Tuh. Jadi karena ASI itulah yang jangan dibiarkan tentang itu kalau hal-hal masalah tersebut itu. Ya. Wa qala, tapi As-Subki membahas bahwa haram menyembelih induk bila anak tersebut masih dihidupkan. Nah, jadi itulah makanya orang ketika akikah korban itu tidak ada masalah jantan betina. Ini betina tak boleh, asal yang betina itu kan kasihan lihat kalau dia bunting, kan di dalamnya masih ada anak. Atau dia menyusui, kasihan kan anak yang ditinggalkan. Nah, itulah tadi. Kalau tidak, lebih murah sapi betina, kambing betina, onta betina, lembu betina. Ya ada. Nah, kita ini menjadi masalah katanya tak boleh. Yang bilang tak boleh siapa? Ya, terkadang kambing betina itu 1,5 juta, kambing jantan 3,5. Ya kan? Kenapa ada ambil yang betina saja bisa 2? Ada alasan apa kamu tidak ambil? Nah, tuh. Ini kadang-kadang tidak berdasar, menyusahkan. Habibuna SAW itu kalau dipilih antara 2 masalah, dia aisarahuma, Nabi ngambil yang lebih mudah. Nah, kita tidak cari yang paling mahal supaya mantap lihat. Iya, kalau masih bisa kenapa tidak yang begitu saja? Ya, jangan alasan ngikutin orang, gengsi lah tersebut, itu percuma itu. Tentang hal itu akikah kita dan korban kita. Kan jarang kita orang korban akikah ini lah kambing betina, jantan rata-rata jantan. Ya, tanyakan si gurunya itu, dari mana kau dapatkan jantan semua? Kalau jantan mati dipotong semua, betina nang apa? Tak berproduksi lagi. Paham? Gimana? Jelas itu? Ada yang mau tanya tuh? Ya. Itulah tadi, maka yang menyusui, yang bunting, ya kalau bisa tak usah. Kalau terpotong itu tidak apa-apa. Hebat terpotong yang bunting itu ternyata ada anak di dalam. Ketika dipotong emaknya mati, anak di dalam halal dengan anak-anaknya. Ya, karena Rasulullah mengatakan memotong ibunya sama memotong anaknya, berarti kan itu dibolehkan. Jelas. Nah, kalau kita motong sapi ternyata anak di dalam, anak itu setelah itu lahir hidup, silahkan kamu potong atau kamu piara. Tapi pas lahir dia, ya ada, dia hidup sementara, kau tak potong, kau biarkan mati dia, maka tidak halal. Jelas? Tuh, berarti boleh kan? Jadi Nabi berkata, memotong sang ibu sama memotong anak di dalam itu. Itu. Di mana kau cari alasan tak boleh kambing bunting, ya, untuk atau kambing betina? Tak ada alasan itu ya.
Maksudnya umat-umat begini jangan disusahi, apalagi musim-musim paceklik orang susah, tapi kepengen juga untuk dapat pahala. Apa salah kalau akikah tuh kambingnya boleh satu, laki atau perempuan? Boleh kan? Kalau memang punya, nah, dua buat laki-laki, satu buat perempuan. Ya, dan kami tidak masalah jantankah dua-duanya, betinakah dua-duanya. Kalau ibarat bisa satu jantan dua betina, harganya kan ambil yang dua betina. Jelas? Nah, itulah tadi kita kadang ya masalah itu. Wa qala wa haruma aidan bai'un nahwi 'inabin mimman 'ulima aw dhunna an yattakhidhu muskiran. Ah, nih, tengok. Haram hukumnya pula menjual buah anggur kepada orang yang diyakini atau diperkirakan akan membuatnya minuman keras. Tak boleh. Ya kan? Walaupun mahal apa, tak boleh dijual ke sini minum. Yang jualkan yang memabukkan itu. Ya. Lisyurbi wal amradi mimman urifa bil fujuri bih. Waddiki lil mumarashati wal kabshi lil munafahati wal hariri li rajulin yalbasuh. Apa tuh? Kemudian lagi atau menjual budak amrat, budak lelaki muda. Itu biasa yang amrat itu namanya budak laki-laki, anak yang usia belum 16 tahun, yang tak ada kumis apalagi jenggot, yang ganteng, paham? Nah, itu tidak boleh. Cara ini hati-hati. Kenapa? Karena kalau tidur sama dia lebih besar. Kenapa? Karena jantan tak bunting-bunting. Nah, beda kalau binatang perempuan kan bisa hamil. Nah, tadi ya, itu amrat itu bahasa Arab adalah min amur, itu laki-laki yang belum tumbuh kumis, jenggotnya itu, yang wajahnya itu khusus. Tidak boleh juga masalah tersebut itu akan digunakan dengan yang tak bagus nanti terus tersebut itu. Ya. Wadik. Ini dia nih. Atau menjual ayam jago. Untuk apa? Untuk bersabung. Haram itu menyabung ayam. Orang kita ayam disabung, jangkrik disabung, ikan disabung. Ya, manusia juga disabung. Makanya Nabi tak izinkan mulakamah. Mulakamah itu boxer tidak boleh, karena itu tinju kepala. Nah, kepala itu masalah besar kan, bisa penyakit itu ini. Itu karena di sini semua masalah itu. Nah, beda kalau smackdown itu. Lain asal pakai jalan panjang saja, kalau pakai kolor teruk kita. Keringatnya tak hidung kan bersin kalau dibuat. Wrestling, ya tak? Nah, namanya musara'ah. Orang Arab bilang musara'ah. Ya. Atau menjual kambing untuk diadu. Itu dia jauh tuh, kira tuh. Kambing badut yang diadu tuh, kasihan, dia binatang. Tuh, haram yang begitu. Kelakuan tuh. Ini kalau sudah apa namanya? Kalau sudah akut, sudah menjadi kebiasaan, sampai tua nyabung ayam dulu kerja. Ada? Itu ada tak dulu? Dulu meninggal semua sudah. Itu ada atuk siapa namanya itu? Penyabung ayam tuh dosa kisah lagi, nanti cucunya dengar pula tak sedap. Ya. Sampai mati diganong, atuk penyabung ayam. Ya, kau tanyalah orang tua-tua tahu nanti, tapi jangan di sini disebutkan didengar orang. Ya. Siapa tuh orangnya? Ya. Atau menjual kain sutra kepada lelaki, tidak boleh. Ya, yang suka memakainya sendiri. Kecuali sutra itu beda, 51 persentasenya 51 49 sutranya 51 benang. Tuh. Yang mbak ya itu. Apalagi cincin emas. Laki-laki yang beli, jangan dijual. Aku nak kawin, dibilang punya cincin emas 2, 1 aku soal laki-laki, jangan bikinkan.
Karena haram hukumnya laki-laki pakai emas. Tukang emas nih, apalagi jual emas itu ibaratnya bikin lambang agama, sangat tak boleh. Tahu lambang agama, tak boleh juga, diharamkan. Ya, tengok nih. Wa kadza bai'u nahwil miski li kafirin liyashtari litatyi bis sanami. Nih. Kemudian menjual juga itu harum-haruman untuk orang kafir untuk mengharumi berhalanya. Patung-patungnya tuh, tahu kita, diolesnya. Itu haram kita jual. Paham. Dibikin Nabi mana? Jelas. Top. Taruh di kepala. Ada kan? Tidak boleh. Orang berjualan itu lah bukan mudah. Kenapa lah dibilang kita jual? Apa urusan orang beli itu? Nah, itu mesti tahu si penjual tadi. Ya ada. Tengok nih. Demikian pula haram menjual semacam minyak misik, artinya kasturi, kepada orang kafir yang membeli untuk mengharumkan berhala. Patung. Wal hayawan di kafirin ulima annahu ya'kuluhu bila dzabhin. Coba nih. Ini yang payah nih jualan di pasar nih. Atau kita jualan ayam, jualan kambing, yang orang kafir beli, kita tahu kalau dia makan tanpa dipotong, main cucuk je buah itu. Payah jualan enggak? Kita tahu yang kafir beli nih, kalau dibelinya tak dipotong, cucuk dari belakangnya, betul enggak? Enggak boleh dijual. Payah juga jualan, enggak tahu agama. Ustaz apa lo urusan dia nak cucuk kaidah kerantak lah, makanan hidup juga. Enggak boleh itu kalau orang Islam. Tengoknya. Ya. Atau menjual binatang kepada orang kafir yang telah diketahui bahwa sungguh-sungguh akan makan dagingnya tanpa disembelih dahulu. Mulai masuk ya tak? Dah jualan tu. Li'annal asahha annal kuffara mukhatabun. Karena menurut pendapat yang lebih sahih adalah bahwa orang-orang kafir itu juga dibebani mengamalkan cabang-cabang syariat bi furus syariati kal muslimin, sebagaimana orang muslimin. Tak boleh itu. Kita saja kadang dari kampung mau jual ayam, pernah lihat sebelum naik ke darat ini, ke atas, ayam itu disempalinya tuh dengan pisang sebiji, pisang Ambon dengan sesian ayam tuh. Dan mendingan kan 1 on tambah beratnya dah, terberak-berak tuh ayam. Pertama berdosa dengan binatang itu, yang kedua penipu dengan orang lain, ya kan? Itu haram kerja begitu. Mana? Berjualan kelapa pakai karung, siram karungnya kan berat tuh kelapanya. Juga sama. Paham? Khilafan li Abi Hanifah radhiyallahu fala yajuzu al-i'anatu alaihima. Menurut pendapat kita lain dari pendapat Imam Abu Hanifah, maka kata beliau berarti tidak boleh menolong untuk terjadinya mengharumi berhala dan makan daging binatang tanpa disembelih yang seharusnya disembelih dahulu. Tuh. Kita beli dengan orang non muslim, makan, kita biasa tak? Halal dia bilang. Makan di situ, tahu-tahu dicekiknya, baru tahu kau. Banyak di pasar kan, toko-toko itu. Ini kadang Pak Ustadznya sudah sembahyang subuh minum di situ. Betul. Aku tengok keliling tuh, makan di situ memang. Yang depan tuh jualan orang Islam. Yang jual dalam tuh ada berhalanya di dalam. Duduk kau di situ ngopi. Kenapa dah ngopi sama bininya di rumah? Dah sembahyang subuh tak? Balik dari masjid pula. Jadi imam pula. Allahu Akbar. Betul kan? Ini sekian tahun dah begitu, tak berubah-ubah. Aku keliling tengok. Aduh, bilang.
Aku ditawari minum ji, minumlah kau, bilang. Iya. Tak. Ada yang tanya? Baca. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanduknya patah sedikit, apakah boleh dipakai akikah Ustaz? Ya. Dia akan bilang patah sedikit. Ya, bedalah. Tidak masalah. Karena tanduk itu kan tidak ada daging yang akan dimakan. Beda kaki, patah sebelah. Beda hidung, beda kuping, itu bisa dimakan. Kalau patah tanduk tidak masalah akikah dan korban. Paham? Tapi kalau hidungnya hilang, telinganya bisa dimakan kan? Dagunya. Nah, itu kalau jenggot nyambil lah kau, supaya nambah. Itu ada faedahnya. Jelas. Nah, itu berkurang. Kan ada di akikah itu kata macam korban la tujzi'u. Tidak bisa itu azza itu ada di buku Pintu Indah itu ada tuh 4. Ya, al-ainu dikatakan nampak itu matanya buta sebelah. Tuh. Sebelah bermata. Itu bisa karena mata itu bisa dimakan. Tak cukup untuk akikah dan korban. Yang badan ceking itu juga tak cukup. Tak boleh dikorbankan dan itu kalau kau nak dipotong buat hadiah tak apa. Orang tak mau antar ke rumah aku. Ya, kaki yang pincang sebelah atau pincang kena pukul beda ada kan, tapi pincang lama tuh jalan goyang-goyang itu kurang untuk korban. Karena korban ini atau akikah ini, akikah itu anak tuh tergadai dengan akikahnya itu. Nah, kalau korban salah satu dikata as-salatu korbanun, sembahyang itu korban. Nah, kalau korban itu ditengok daripada ketakwaan kita. Allah berkata la yanalallahu luhumuha wala dima'uha tuh walaki minkum. Allah sekali-kali tak terima daripada kamu dagingnya, darahnya. Yang Allah terima adalah takwanya kamu tuh. Makanya kalau akikah patah dikit apa ya, kalau patah semua kemana pula perginya itu ya, jelas itu saja.